Saya kan pendeta. Yang di bawah saya semuanya harus taat dan tunduk apa maunya saya, apapun suka-suka saya. Di dalam dunia usaha bisnis sama, wah saya kan direkturnya. Suka-suka gue dong. Mau saya pikir kapan, di mana. Ya nggak bisa begitu, Bapak Ibu. Itu merusak hubungan, relationship kita dengan orang yang kita layani, dengan orang yang kita pimpin. Dan kalau sudah rusak kita punya hubungan dengan orang-orang yang kita pimpin, apa yang terjadi? Itu akan mempengaruhi produktivitas, kinerja mereka sendiri. Saya ambil satu contoh konkret lagi deh. Ini ada sebuah perusahaan besar swasta, Bapak Ibu. Cabangnya ada di beberapa kota di beberapa provinsi di Indonesia. Sangat besar. Mereka bergerak di dunia riset. Dulu belum ada lembaga-lembaga riset seperti yang kita kenal hari-hari ini. Belum ada. Baru dia salah satunya. Pertama, lembaga riset yang ada di Republik ini. Dan dulu sebenarnya itu dibawa dia waktu dia kuliah di Australia. Lalu dia pernah bekerja di lembaga riset di Australia. Lalu dengan dia belajar dari sana, dia bawa ke Indonesia, maka dia mendirikan perusahaan riset di Indonesia. Berkembang banget. Luar biasa. Apalagi saya katakan tadi, satu-satunya lembaga riset pertama yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, ini pemiliknya, ownernya anak Tuhan. Tapi tahu gak Bapak Ibu? Si Bapak pemimpin, pemilik perusahaan itu sangat baik hubungannya dengan semua staf, termasuk kepada OB-nya, sangat baik dari paling bawah sampai atas. Dia menjaga perasaan semua karyawannya. Tapi sayang Bapak Ibu, wakil dia, wakil si Bapak ini, orang pemilik kedua. Karena Bapak ini sahamnya 60%, lalu wakilnya ini 40% saham. Tidak peduli perasaan orang-orang yang dipimpin. Nggak peduli. Maka kalau ngomong, seenaknya saja. Pecat, pecat. Dia nggak, tiba-tiba misalkan hari itu Bapak Ibu, dia ada masalah apa di jalan dari rumah gitu ke kantor gitu ya. Tapi justru karyawannya karyawannya yang di kantor dipecat itu. Padahal masalahnya dengan suaminya atau misalkan dengan anaknya orang tuanya. Nanti imbasnya itu ke kantor. Karyawannya dimaki-maki. Ada masalah di jalan. Nanti yang akan dimaki-maki itu siapa? Karyawannya. Apa akibatnya? Karyawannya ketakutan dalam bekerja. Dan banyak, mereka nggak bisa maksimal. Karena dalam tekanan. Karena selalu terancam. Tuh, jangan-jangan nanti saya dipanggil maki-maki pula. Dan semua ratusan karyawannya udah tahu. Kalau si ibu ini sudah kambuh, sudah. Lebih ngeri daripada situasi di neraka. Kira-kira begitulah kemarin. Maka nggak produktif karyawan. Nggak maksimal Bapak. Ujungnya apa? Banyak orang resign. Karena satu saat dia butuh manajer Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini, Pak Tony, bolehkah saya minta bantu? Ya, kata si Bapak yang pemilik yang pertama. Oh boleh Pak, dengan senang hati. Apa bisa saya bantu? Saya bilang, Pak Tony ada nggak Pak ya? Anak didiknya Pak Tony yang sudah punya pengalaman, saya butuh seorang manajer Pak. Nah sekiranya kalau Pak Tony bisa merekomendasikan orang yang pernah dilayani Pak Tony, dibimbing Pak Tony, dibina Pak Tony, integritasnya baik, kerohaniannya baik, gitu ya, kinerjanya baik, saya sangat berharap Pak Tony. Lalu saya bilang, oke, bisa Pak, saya cari orangnya, saya bilang. Kasih saya waktu 1 minggu. Oke, saya ketemu orangnya. Lalu saya kasih tahu ke pemilik, si pemilik pertama ini. Pak, saya udah ketemu orangnya, di S1, pengalaman kerjanya sudah 10 tahun di perusahaan ini. Orang ini saya layani sejak dari semester 1 sampai dia lulus, Pak.
dan masih terlibat juga dengan saya dan pelayan. Oke, Pak Tony bisa nggak saya minta nomor kontak? Saya langsung kasih. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, langsung dipanggil orang yang saya rekomendasikan ini. Langsung diterima dia, manajer marketing. Habis tahu Bapak Ibu. Sampai 1 bulan. Dia dimaki-maki oleh si ibu yang punya saham minum saham kedua tadi. Lalu dia bilang, Pak Tony gimana ya Pak ya? Saya mau resign, saya bingung karena rekomendasi dari Pak Tony. Dan suasananya begini loh Pak. Lalu saya bilang begini, cobalah dulu Bapak sabar-sabari ya, saya bilang. Masa si orang nggak berubah? Saya kan berdua juga deh. Bila penting nanti akan saya coba nasihati orangnya apa si ibu itu saya bilang. Nah dia berusaha bertahan Bapak Ibu beberapa bulan. Nah karena saya tahu sumber masalahnya kan dari si ibu yang kedua, pemimpin yang kedua ya. Maka saya hubungi pemimpin yang pertama. Pak, boleh nggak Pak kita persekutuan di kantor Bapak setiap minggu saya bilang. Nanti saya sediakan waktu dia dari Bandung datang ke Jakarta saya bilang. Wih, boleh, boleh, boleh Pak Tony dengan senang hati. Target saya sebenarnya dengan persekutuan minggu itu, ya itu cara saya untuk menasehati, membimbing, ya ownernya kan gitu. Apalagi owner yang galak yang kedua tadi Bapak Ibu. Cinta datang Bapak Ibu tiap ibadah kan, tiap pemuritan kan. Itu rupanya kambuhan. Selesai ibadah ramah gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi beberapa bulan kemudian dimaki-maki lagi. Hanya teman saya katakan, Pak Tunis angkat tangan Pak, pakai bendera putih. Udah gak kuat Pak. Ya sudah, gini kalau kamu mau resign, kamu ngomong dulu sama si pemilik yang pertama ya. Mengapa kamu harus resign? Supaya uh, pemilik yang pertama tahu bahwa bukan kamu sumber masalahnya. Dan kamu pamit dengan baik-baik. Nah itu contoh Bapak Ibu ya. Kalau jadi kita sekali lagi kita gaji orang berember-ember pun, kalau kita tidak bangun relasi hubungan akan muncul masalah. Sama juga dalam dunia pelayanan ya, teman-teman para hamba Tuhan. Kalau kita punya pengerja di gereja, jangan kita jadikan mereka jadi babu kita. Kalau ada orang lagi praktek pelayanan di gereja kita, jangan kita jadikan mereka jadi budak. Cebokin anak kita lah. Atau sekaligus nyabokin kita. Itu kan tidak benar. Saya sering kali menemukan Bapak Ibu. Ya, ini mahasiswa-mahasiswa yang praktek di gereja justru dibudakin oleh pendetanya atau juga ibu pendeta. Tidak benar juga lah. Kalau Tuhan tempatkan pun mereka di antara kita bukan untuk kita perlakukan dengan kasar kan. Kita harus berrelasi dengan mereka, hubungan yang baik. Karena ke depan mereka itu bisa lebih diberkati Tuhan dibanding kita. Maka Kolose 3:13 mengingatkan kita sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah. Apalagi kalau bicara masalah dunia pelayanan, istilah pecat memecat sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Makanya kalau di dalam dunia bisnis ada namanya SP1, SP2, SP3. Baru setelah itu nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan, baru masuk ke zona pemecatan. Itu kan berlaku kan di dalam dunia usaha bisnis itu Bapak Ibu. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung dipecat orang. Enggak. Nah persoalannya di dalam dunia pelayanan kadang-kadang lebih brutal juga. Belum pernah diperingati orang itu. Peringatan pertama kalau tinggal langsung pecat. Seperti kasus seorang ibu tadi. Ibu Sintua itu tuh. Yang dipecat oleh pendetanya. Hanya rupanya kasusnya. Ibu Sintua itu hanya memberikan saran dan masukan sama Pak Pendeta. Rupanya pendetanya tersinggung. Langsung dendam kusumat. Besok langsung dipecat dia dari Sintua. Nah kadang-kadang
Lebih sadis dalam dunia pelayanan itu memperlakukan orang. Padahal tahu firman Tuhan. Tiap minggu di firman Tuhan ikut baik. Tapi praktek, nol. Tapi untuk katakan, sabar. Kan kalau mereka punya kesalahan, ampuni. Karena Tuhan juga sangat terlalu panjang kali lebar sabarnya Tuhan terhadap kita. Tuhan tidak langsung musnahkan kita. Tuhan tidak langsung copot nyawa kita dari dunia ini. Lalu masukkan ke neraka. Enggak Bapak Ibu. Walaupun tiap hari kita berbuat dosa. Di hati, di pikiran. Tindakan mungkin enggak. Tuhan tidak langsung comot kita dari dunia ini kan. Sabar juga Tuhan. Sampai tingkat kesabaran Tuhan itu sampai dia mati di kayu salib. Lalu pertanyaannya, di mana kesabaran kita sebagai hamba Tuhan? Di mana kesabaran kita sebagai orang percaya? Kalau kita tidak bisa meneladani tingkat kesabaran maksimum yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Aduh. Ya tapi Pak Tony, ya yang difitnahkan saya Pak, yang dijolimi saya Pak. Padahal saya sudah banyak berbuat baik sama dia. Sama. Yesus mati di kayu salib kan karena fitnahan kita juga. Karena dosa kita juga. Karena salah kita juga. Karena aib kita juga kan Bapak Ibu. Tapi Tuhan tetap sabar sampai mati di kayu salib. Prinsip ini yang harus kita berat. Prinsip ini yang harus kita perlakukan. Maka kalau saya dalam pelayanan Bapak Ibu, saya nggak langsung main pecat-pecat. Enggak. Saya panggil dulu orangnya. Saya tanya kenapa. Masalahmu apa sih? Kenapa kamu buat begini? Sehingga menyebabkan begitu. Oh iya Pak Tony, saya difitnah Pak begitu. Oh, ya sudah. Kamu dan orang yang berkonflik dengan kamu itu besok ketemu saya. Kita selesai. Selesai juga. Hubungan itu penting loh Bapak. Kita bangun dengan sesama. Walaupun kita pemimpin mereka, walaupun kita menggaji mereka. Saya melihat di dalam dunia usaha dan bisnis, di samping kita menggaji mereka, tapi kalau kita juga dekat dengan orang yang kita gaji itu, artinya kita punya komunikasi yang baik, ya kedekatan yang baik. Oh, mereka lebih semangat lalu bekerja dalam dunia pelayanan. Apalagi Bapak Ibu, kita kan tidak membayar mereka menjadi majelis, tidak menggaji mereka. Jadi pengerjakan Bapak Ibu, artinya apa? Supaya komunikasi kita dengan mereka dalam pelayanan itu bisa terjalin dengan baik. Bangun hubungan yang baik. Jangan karena kita mentang-mentang pendeta top down terus. Otoriter terus. Nggak masuk. Udah nggak kita gaji. Gaya kepemimpinan kita pun otoriter. Mereka kan lari. Mereka apa? Dunia pelayanan. Pendekatan pribadi itu penting. Karena dengan kedekatan pribadi, hubungan pribadi yang sangat baik, itu membuat komitmen jemaat itu untuk melayani Tuhan. Tanpa kita gaji, tanpa kita bayar. Luar biasa. Dan saya sudah mengalami itu Bapak Ibu. Para pengurus di dalam pelayanan kami itu nggak ada yang saya gaji. Boro-boro. Saya juga nggak dapat gaji dari mereka. Sama kan Bapak Ibu? Mereka mau juga sama-sama melayani dengan saya.